ini kita rehat dulu dari sermon series kita yang berjudul Eksposisi Surat Efesus dan kita masuk di dalam sebuah sermon series yang singkat di dalam rangkaian Minggu Palma, Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan yang berjudul Redemption. Dan hari ini secara khusus kita akan melihat tema The King Who Redeems, Raja yang menebus. Nah saudara, di dalam tradisi kekristenan, Minggu Palma itu diperingati gereja sebagai hari ketika Yesus dielu-elukan saat masuk ke Yerusalem. Tetapi itu juga menandakan hari-hari terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Dan hari ini sama-sama kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 40, lalu ayat 45 sampai ayat yang ke-48. Kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu, lalu kemudian ayat seterusnya kita baca bersama-sama dan kita bergantian membacanya. Ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, mereka dua orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Saitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, kalau saudara membaca Injil Lukas secara spesifik, Injil Lukas sebetulnya ditulis dalam sebuah pola dan dibagi menjadi 3 bagian. Secara gambar besarnya, kalau saudara melihat pasal 1 sampai pasal 9, saudara akan menemukan Injil Lukas banyak sekali bicara tentang siapakah Yesus. Identitas Yesus, bagaimana kehidupannya, bahkan Lukas memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang akan datang untuk menyatakan kerajaan Allah. Lalu kalau saudara membaca pasal 10 sampai pasal 18, Injil Lukas banyak bicara tentang apa arti dari mengikut Yesus. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 9, Lukas bicara tentang bagaimana kita mengenal Yesus. Tapi pasal 10 sampai pasal 18, Injil Lukas mengajak kita lebih dalam. Bukan hanya mengenalnya, tetapi kita belajar untuk menaati panggilannya. Menaati panggilannya artinya kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Lalu kalau kita masuk di dalam pasal 19 sampai pasal terakhir ayat pasal 24. Ini bicara secara spesifik tentang tindakan yang Yesus lakukan. Termasuk penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Yang membawa keselamatan dan pengharapan bagi kita semua. Jadi di pasal terakhir, bagian terakhir ini, kita bukan hanya diajak untuk mengenal siapa Yesus atau berkomitmen menaati apa yang dia ingin kita lakukan. Tapi kita diajak untuk melihatnya lebih jauh lagi. Kita diajak untuk punya kesadaran yang lebih akan dia.
Dan waktu kita membaca pasal 19 sebetulnya, secara overview di sana kita melihat hal yang ingin pertama kali ditegaskan oleh Injil Lukas itu bicara tentang Yesus adalah Raja. Itulah sebabnya momen ini adalah satu momen yang penting. Di dalam ayat 38 orang banyak itu berteriak dan berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, menarik sekali ketika orang banyak ini berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Perkataan ini berasal dari mereka yang mengikuti dia. Karena apa? Melihat segala mujizat yang sudah Yesus lakukan. Jadi ini bukan natur narsisistik. Yesus yang ingin menjadikan dirinya Raja. Tetapi dia memang Raja. Itulah sebabnya orang banyak menyerukan, mengelulukan dia sebagai Raja. Tapi pertanyaan yang jauh lebih pentingnya adalah, Yesus itu Raja yang seperti apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, dia adalah Raja yang sejati. Yang kedua, dia adalah Raja yang transformatif. Yang ketiga, dia adalah Raja yang paradoks. Dan yang keempat, dia adalah Raja yang konfrontatif. Yang pertama, dia adalah Raja yang sejati. Kita sudah melihat di ayat 38 tadi, di sana dikatakan bahwa diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sebetulnya orang banyak ketika mengeluh-elukan Yesus dengan kalimat ini, mereka tidak sedang mengeluarkan kalimat ini secara spontan. Tapi mereka mengatakannya karena mereka pernah menerima kalimat ini. Di mana itu? Coba saudara perhatikan di dalam Mazmur 118 ayat 26. Di sana dikatakan demikian, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Jadi perkataan ini sebetulnya diambil dari Mazmur 118 yang dimana kalau saudara membaca Mazmur 118, saudara akan menemukan bahwa ini adalah Mazmur yang disebut sebagai Mazmur pendakian. Apa maksudnya? Ini Mazmur adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh para peziarah setiap tahunnya dalam perjalanan mereka mendaki ke Yerusalem. Jadi perjalanan ke Yerusalem adalah sebuah perjalanan pendakian yang panjang untuk pergi ke Bait Allah. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan itu, Mazmur ini dinyanyikan oleh mereka dengan gambaran, dengan sebuah harapan bahwa akan datang seorang Raja yang utama. Lahir dari keturunan Daud, di mana dia akan disebut Mesias dan dia akan membereskan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang sedang berantakan. Mungkin saudara bilang begini, ini gak relate sama saya pastor, tetapi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, janji akan kedatangan Mesias, Raja dari keturunan Daud, ini adalah tema yang sangat sentral, yang sangat penting dalam pemikiran dan literatur mereka. Tapi tunggu dulu, mungkin orang modern hari ini berpikir begini, pastor ini kan kisah kepahlawanan Yesus, tapi mungkin saudara pernah mendengar kisah-kisah kepahlawanan yang lain. Dan betul, ada yang menganggap bahwa gagasan dalam literatur Yahudi tentang kehadiran Mesias sebagai Raja yang akan memperbaiki segala sesuatu di dalam dunia ini, itu hanyalah salinan atau adaptasi dari legenda atau cerita budaya kuno yang sudah ada. Jauh sebelum masa Yesus. Jadi cerita Yesus ini bukan cerita yang baru kata mereka. Ini cerita salinan, kutipan dari banyak cerita-cerita kuno pada waktu itu. Ada seorang profesor yang mempelajari khusus tentang tanah Mesir dari Oxford University, namanya Mark Smith. Dia studi tentang kebudayaan Mesir kuno dan dia menemukan ada satu dewa namanya dewa Osiris, yang dimana dikatakan bahwa Osiris ini bukan dewa yang biasa di Mesir. Karena dia sendiri telah meninggal dan telah dihidupkan kembali dalam keadaan transfigurasi baru berkat bantuan ritual yang dilakukan untuknya. Jadi banyak orang modern hari ini beranggapan bahwa kisah Yesus yang dielu-elukan sebagai Raja yang akan membebaskan orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, itu bukan kisah kekristenan secara eksklusif. Bukan kisahnya mereka secara eksklusif.
Bisa jadi ini adalah kisah-kisah yang ditulis berdasarkan mitologi-mitologi Yunani, Romawi, ataupun Babilonia kuno pada waktu itu. Jadi mungkin kita bisa bertanya seperti ini sekarang. Kalau begitu pastor, benarkah kisah Yesus yang dielulukan sebagai raja ini hanya tiruan dari mitos-mitos kuno yang sudah ada? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dinyatakan kepada kita hari ini? Nah, sebelum kita menjawab ini, saya ingin menuntun saudara untuk melihat pola pikir apa yang seharusnya kita pakai untuk memahami ini. Saudara, kalau saudara membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara akan menemukan ada sebuah bagian-bagian besar di dalam pembacaan Alkitab yang terdiri dari 5 hal, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, pembaharuan, dan pemulihan. Ini yang disebut sebagai 5 bab Injil, 5 chapter gospel. Yang common memang sebetulnya 4 chapter gospel, 4 bab Injil, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Tapi kita kehilangan bagian pembaharuan di sana. Itulah sebabnya saudara di dalam pembahasan para teolog modern hari ini, beberapa menambahkan bagian ini secara penting. Nah, kalau saudara lihat dari pembagian pasalnya, sekalipun ini sesuatu yang bisa diperdebatkan, tapi saya ingin saudara lihat overview-nya. Kejadian 1 dan 2 itu bicara penciptaan. Kejatuhan itu ada di dalam Kejadian 3 sampai 11, sekalipun kita melihat orang berdosa itu ada sampai perjanjian baru. Tapi secara utuh penggambarannya ada di sana. Lalu Kejadian 12 sampai Injil Yohanes itu bicara penebusan. Ada pembaharuan ketika Roh Kudus hadir di dalam dunia ini. Sampai Wahyu pasal 20 dan Wahyu pasal 21 dan 22 itu bicara tentang pemulihan. Nah, saya ingin menyoroti secara spesifik tentang apa yang terjadi pada waktu penciptaan dan kejatuhan. Waktu penciptaan, kita menyaksikan ada sebuah keharmonisan di antara semua ciptaan di sana. Lalu ada kedamaian antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan dengan seluruh ciptaan. Ada sebuah kebersamaan di antara manusia yang pertama bersama dengan manusia dan dengan ciptaan yang lain. Dan ada kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di sana. Bahkan Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk apa? Melahirkan kehidupan. Beranak cucu, memenuhi bumi dengan keturunan ilahi. Tapi apa yang terjadi? Waktu kejatuhan ada kerusakan. Kerusakan terhadap ciptaan. Tanah menjadi terkutuk. Semak duri, rumput duri akan dihasilkan dari jerih payah pekerjaan manusia. Ada kesendirian. Mereka akhirnya terusir dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Dan akhirnya apa? Ada kematian. Di mana kehidupan yang sempurna tadi digantikan oleh kematian karena dosa. Tapi yang menarik, sebelum Allah mengusir mereka dari Taman di Eden, ada sebuah kata-kata harapan yang diberikan oleh Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Mari saya mengajak kita boleh membacanya bersama-sama. Kejadian 3 ayat 15. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di tengah-tengah kondisi manusia yang berdosa pada waktu itu, sebelum Tuhan mengusir mereka dari Taman di Eden, ada sebuah berita Injil yang pertama. Ini yang disebut dalam bahasa teologi adalah proto-evangelium. Beberapa teolog menyebut bahwa ini adalah sebuah fondasi dari semua berita Alkitab dan tugu pernyataan dari semua janji Allah. Apa sih yang ingin disampaikan di dalam berita Injil yang pertama ini? Di sana ada sebuah pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata, memang akan ada kengerian, penderitaan, bahkan kematian setelah jatuh di dalam dosa. Tapi suatu hari nanti akan datang seorang yang melawan dan mengalahkan si ular besar iblis ini. Memang akan ada pertempuran, tetapi pada akhirnya seorang juara akan muncul. Seorang pahlawan yang meskipun terluka tetap meraih kemenangan. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, sebetulnya bagian ini ingin menunjukkan secara gamblang bahwa kisah Yesus sebagai raja yang membebaskan sebetulnya bukanlah tiruan dari mitos-mitos kuno. Justru, perhatikan ini, justru mitos-mitos kuno itulah yang meniru kisah Yesus. Karena apa? Saudara melihat di tengah kejatuhan, ada kata harapan yang Tuhan berikan. Dan mungkin saudara bilang begini, oke pastor, ini menarik sekali. Bisa menambah pengetahuan teologi saya.
Tapi apa hubungannya dengan hidup saya? Rasanya kok nggak relevan. Nah sebelum ke sana, saya menuntun saudara lagi untuk melihat apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis dalam sebuah artikel yang dia tulis yang berjudul Equality, kesetaraan. C.S. Lewis pernah menuliskan kalimat ini. Dalam terjemahan, di sana dia mengatakan monarki bisa dengan mudah dibongkar. Tetapi perhatikan wajah dan amati dengan seksama aksen dari orang-orang yang membongkarnya. Bahkan jika mereka menginginkan kesetaraan, mereka tidak dapat mencapainya. Ketika orang dilarang untuk menghormati seorang raja, mereka justru menghormati jutawan, atlet, atau bintang film, bahkan para gangster. Seperti halnya sifat tubuh, kebutuhan rohani juga harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka racun pun akan ditelan. Secara konteks, perkataan C.S. Lewis ini dibangun atas dasar ada orang-orang yang ternyata tidak setuju dengan pandangan monarki atau otoritas tradisional seperti kerajaan. Tetapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten. Karena ada sebuah kebutuhan spiritual di dalam diri manusia yang dimana mereka mencari figur untuk dihormati atau dipuja. Dan kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi secara konstruktif, maka manusia cenderung mencari hal-hal itu, bahkan mencarinya dengan hal-hal yang destruktif. Dengan kata lain, sebetulnya setiap hati manusia itu mencari seorang raja untuk disembah. Kalau raja yang sejati tidak ditemukan, maka kita punya kecenderungan mencari, mengangkat raja-raja palsu yang kita anggap baik, sekalipun akhirnya itu merusak hidup kita. Dan kenapa ini menjadi sebuah kebutuhan dasar manusia? Perhatikan ini. Karena ada sebuah jejak memori dalam jiwa manusia akan kehadiran seorang raja yang sempurna. Raja yang sejati yang dijanjikan oleh Alkitab. Tapi karena dosa, pada akhirnya manusia mencari hal-hal yang lain di dalam ciptaan. Menjadikan hal-hal yang lain itu sebagai raja di dalam hati mereka. Yang ujungnya tidak akan pernah memuaskan hati mereka. Bahkan yang akan memperbudak setiap manusia. Saya kasih perbandingan untuk saudara bisa melihatnya dengan mudah. Apa yang ditawarkan oleh raja-raja palsu dan Kristus sebagai raja sejati. Raja-raja palsu itu menawarkan apa? Dia mengambil sesuatu dari rakyatnya. Menuntut pengorbanan rakyatnya. Seringkali juga tidak menepati janjinya. Menghukum kalau gagal taat. Tapi apa yang Kristus berikan sebagai raja sejati? Dia memberi dirinya bagi umatnya. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia menghadirkan sukacita sejati. Dia mengampuni walau umatnya gagal. Sampai di sini mungkin saudara masih abstrak melihatnya. Saya kasih contoh yang lebih konkret. Kalau kita bicara tentang karir misalnya. Waktu saudara menjadikan karir sebagai identitas Anda, sebagai raja yang Anda sembah, maka seringkali kita melihat karir itu menuntut kita untuk berkorban. Bukan hanya waktu, tapi juga kesehatan, integritas, bahkan keluarga kita. So beberapa kali saya melakukan counseling dengan remaja. Ada satu remaja yang pernah bilang sama saya begini, Pastor, saya nggak butuh papa. Saya cuma butuh uangnya papa. Kaget sekali. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Soalnya papa enggak pernah hadir. Papa sibuk kerja, papa sibuk melayani. Karir bisa menjadi raja yang kita sembah. Dan yang menuntut kita untuk mengorbankan banyak hal di dalam hidup ini. Apalagi saudara, karir juga seringkali tidak memberi kepastian. Seketika kita bisa dapat janji promosi, tapi dapat dengan segera dibatalkan atau digagalkan. Ini sangat real terjadi. Bisa kita alami sewaktu-waktu. Saudara satu saat dipromosikan, tapi di waktu yang lain saudara kemudian dibuang. Ditendang. Karena apa? Karena saudara enggak lagi bermanfaat bagi orang-orang tersebut. Ketika Anda tidak memberikan kepuasan kepada pimpinan saudara, kepada atasan saudara, seringkali yang muncul adalah perasaan bersalah, terhukum, merasa gagal. Ini yang terjadi. Waktu kita menyembah raja-raja palsu di dalam dunia ini. Apapun itu, saudara bisa cari nanti. Tapi apa yang Kristus berikan? Kristus terlebih dahulu berkorban bagi kita. Sehingga waktu kita bekerja, kita bisa bersuka cita dan berintegritas. Tanpa rasa cemas dan mengejar keuntungan duniawi. Kristus juga menghadirkan kepastian dan janji pendampingan. Sekalipun ada kesulitan dalam perjalanan karir yang kita alami. Dia setia mendampingi saudara. Dia setia
hadir bersama-sama dengan saudara. Di dalam Kristus juga kita bisa tetap bekerja sebaik-baiknya untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa identitas kita hari ini tidak terletak pada waktu kita berhasil atau pada waktu kita gagal. Waktu kita berhasil kita tidak jadi sombong, tapi waktu kita gagal kita tidak menjadi putus asa. Karena kita tahu bahwa Kristus menjamin hidup kita. Dialah identitas kita yang sejati. Jadi saudara, waktu kita bicara tentang raja yang sejati, sebetulnya di dalam lubuk hati kita, di dalam imajinasi kita, bahkan di dalam literatur-literatur yang ada di dalam dunia ini, setiap pribadi mendambakan seorang raja. Nah, sekarang pertanyaan penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Apakah atau siapakah yang selama ini menjadi raja dalam hidup kita? Dan yang menggantikan Yesus dari tahtanya yang sah sebagai raja atas hidup kita. Mungkin itu karir kita. Mungkin itu pencapaian kita, kita mengejar prestasi kita. Bahkan mungkin hal-hal yang baik dalam hidup ini. Saya tidak anti dengan prestasi, tidak anti dengan karir. Tapi saya ingin ingatkan, kalau itu yang menjadi identitas saudara, itu yang menjadi pengejaran saudara, kita perlu bertobat sama-sama. Kita masuk kepada poin yang kedua, raja yang transformatif. Sebetulnya saudara ada dua hal yang menunjukkan hal ini dengan sangat jelas di dalam bacaan kita. Yang pertama terlihat di dalam ayat 39 dan ayat 40. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 39 dan 40 kita baca 1, 2, 3. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Sebetulnya ini adalah sebuah nubuatan yang sudah dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 55 dan Mazmur 96, saudara akan menemukan catatan ini. Saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 96 saja ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama ayat 10, 11 dan 12. 2, 3. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Saudara, mungkin saudara bilang ini kan bahasa puitis, pastor. Ini tidak secara literal kan terjadi. Saya rasa kalau kita menganggap ini hanya sekedar puisi, maka kita tidak sepenuhnya memahami makna yang utuh tentang Injil. Kenapa saudara? Satu kali Prof. Senjaya di dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, itu mengatakan demikian. Ketidakpahaman terhadap Injil terjadi dalam dua area. Yang pertama, tidak komprehensif, dan yang kedua, tidak formatif. Apa maksudnya tidak komprehensif? Maksudnya ialah seringkali kita pahami Injil dengan kebenaran yang separuh. Injil itu hanya bicara tentang relasi saya dengan Allah. Padahal sesungguhnya Injil bukan hanya melulu tentang itu. Injil itu bicara tentang apa? Relasi seluruh ciptaan dengan Allah. Artinya apa? Satu saat nanti seluruh dunia ini akan dipulihkan. Tuhan akan menghadirkan langit dan bumi yang baru. Di mana dia bertahta dan kita umatnya ada bersama-sama dengan dia. Lalu tidak formatif artinya apa? Kita hanya memahami Injil itu sebagai kebenaran doktrinal yang abstrak. Tidak relevan bagi hidup kita. Padahal sesungguhnya Injil itu adalah Injil yang mengubahkan. Dari sini saudara. Kalau kita memahami bahwa Injil itu adalah Injil yang sifatnya menyeluruh. Maka kita bisa berkata. Sebetulnya karya Yesus sebagai Raja juga selalu bersifat transformasi yang menyeluruh. Waktu saudara membaca Yehezkiel pasal 36. Tuhan itu bukan hanya merestorasi hati saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kasih hati yang baru. Tidak setengah-setengah. Dia bukan kasih hati yang second untuk saudara. Dia kasih hati yang baru. Artinya apa? Ada sebuah transformasi yang menyeluruh.
Dan dampaknya apa? Waktu kita punya hati yang baru, kita akan peduli dengan sekitar kita. Kita akan punya kepedulian dengan lingkungan kita sebagai mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, petunjuk tentang kehadiran Kristus sebagai Raja yang transformatif itu ada di dalam ayat 30. Kita baca sekali lagi bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Saudara, saya ingin mengajak kita sedikit berimajinasi dan realistis dengan keadaan ini. Kalau saudara pencinta hewan, kira-kira apa yang akan terjadi kalau ada seseorang yang menunggangi seekor binatang, di dalam hal ini dikatakan keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Kalau ada orang yang menunggangi seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah keledai itu akan bilang, oke, silahkan tunggangi aku rela. Saudara, memang saya tidak pernah interaksi langsung dengan keledai, tapi saya pernah melihat beberapa tayangan video kuda liar yang pertama kali ditunggangi. Apa yang terjadi? Dia melawan, dia memberontak, dia menendang. Itu yang terjadi. Tapi bayangkan ayat ini dikatakan apa? Ada seekor keledai muda diminta oleh Yesus untuk diambil. Kalau ada yang tanya, bilang Tuhan memerlukannya. Lalu di dalam cerita itu kita menjumpai, kemudian para murid itu mengalasi keledai muda itu dan mengangkat Yesus naik di atasnya. Apakah keledai itu memberontak, melawan, menendang? Tidak. Senada dengan ini, saudara, ada seorang pendeta yang bernama George Whitefield. Dia mengatakan kalimat ini. Tahukah kamu, ketika kamu berada di dekat binatang, mengapa mereka menggonggong dan menggeram serta berteriak kepadamu lalu lari? Karena mereka tahu kamu bertengkar dengan Tuhan mereka. Saudara, di dalam momen ini, saudara, kita melihat bagaimana keledai muda itu tenang, tidak memberontak. Padahal situasi yang ada, saudara bayangkan, keledai muda itu ditunggangi di mana? Di tengah kerumunan orang banyak. Yang ngapain? Berteriak. Saudara bisa membayangkan kondisi ini? Saudara bilang begini, pastor ini gak relevan lagi nih. Ngomongin keledai, ini teologi keledai begitu kan ya hari ini. Enggak, tapi yang menarik, ada seorang penafsir yang bernama D.A. Carson, dia mengatakan kalimat ini. Kerumunan bersorak, namun keledai muda itu tetap tenang di bawah tangan raja yang juga pernah menenangkan laut yang mengamuk. Ini adalah sebuah penggambaran transformatif yang sempurna. Bahkan keledai pun tenang. Ini adalah sebuah penggambaran keadaan yang sempurna. Dan tahukah saudara, hal ini sudah dijelaskan oleh Alkitab. Saya mengajak saudara membaca Yesaya pasal yang ke-11. Ayat 1 lalu kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-8. Sampai ke-8. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudara, penggambaran ini kalau saya mau sederhanakan, kalau saudara pernah ke kebun binatang, saudara pernah ngelihat serigala dijadiin satu kandang sama domba? Pernah lihat itu? Atau singa dengan lembu dijadiin satu kandang? Pasti mereka dipisahkan. Ini sebetulnya efek
daripada dosa. Tapi ketika Kristus datang, dia mengubah segala sesuatu. Ada sebuah transformasi yang utuh. Kehadiran Kristus sebagai keturunan Isai nanti akan menghadirkan sebuah bentuk kedamaian yang sejati. Dia akan mengubah segala sesuatu secara utuh. Apa yang terjadi dengan keledai muda itu tadi? Dia menyembuhkan keledai muda ini dari rasa takut. Keledai muda ini sama sekali tidak takut lagi menghadapi kerumunan yang berteriak. Bahkan ketika Yesus berada di atasnya. Apa yang jadi pesan untuk kita hari ini? Sebetulnya ada sebuah kabar baik untuk kita. Bahwa ketika Kristus menjadi raja di dalam hidup Anda, kuasanya tidak akan menghancurkan Anda. Tapi dia justru akan menyembuhkan Anda secara utuh. Dia akan mentransformasi hidup Anda dan saya secara sempurna. Saudara, kalau boleh jujur di dalam percakapan-percakapan counseling. Seringkali ada orang-orang yang datang untuk counseling dan cerita tentang bagaimana mereka struggle dengan trauma mereka, kecanduan mereka, luka-luka masa lalu mereka. Lalu mereka bilang, saya sudah pergi dari satu counselor ke counselor yang lain, psikolog ke psikolog yang lain. Saya tidak anti dengan itu, saudara. Tetapi mereka acap kali bilang, keadaannya membaik sebentar, tapi enggak lama. Saya masih bergumul, saya masih terluka dengan banyak hal. Tapi yang ajaib ketika mereka mendengarkan Injil dan mereka mengalami kuasa Injil, apa yang terjadi? Ada sebuah perubahan yang lain dalam hidup mereka. Memang perlu perubahannya perlahan, tapi perubahannya terjadi secara pasti. Ada seorang yang bernama Rebecca Pippert. Di dalam sebuah bukunya, dia mengatakan kalimat ini. Dia, Kristus, satu-satunya pribadi di dalam alam semesta yang dapat mengendalikan Anda tanpa menghancurkan Anda. Kalau boleh jujur, saudara, kita ini hidup pada dasarnya digerakkan atau dikendalikan oleh sesuatu. Apapun yang kita kejar, itu akan mengendalikan kita. Kalau itu penerimaan orang lain, kita akan rela melakukan apapun supaya kita bisa diterima oleh orang lain. Kalau itu adalah kesuksesan, maka kita akan hidup dalam tekanan untuk terus-menerus membuktikan diri kita. Dan waktu kita gagal, hidup kita berantakan, hidup kita hancur. Waktu itu adalah harta. Maka kita akan cenderung selalu gelisah, takut kehilangan dan tidak akan pernah merasa cukup. Tapi kebenarannya, kabar baiknya, hanya Kristus satu-satunya pribadi yang dapat mengendalikan Anda tanpa menghancurkan Anda. Dan dia bahkan menyembuhkan hidup Anda secara utuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana Yesus melakukan ini semua? Kita masuk kepada poin yang ketiga. Dia adalah raja yang paradoks. Saudara perhatikan lagi, saya suka sekali dengan isu keledai muda ini. Ya, ayat 30 dikatakan, kamu akan mendapati seekor keledai muda di sana. Saudara, bagaimana mungkin seorang raja masuk ke sebuah kota mengendarai seekor keledai? Bukannya kuda perang yang perkasa. Bukankah raja itu harusnya menunjukkan keperkasaannya? Raja menunjukkan kekuatannya. Tapi justru dia menunggangi keledai muda. Apa yang sedang dia lakukan? Saya yakin Yesus tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Itulah sebabnya Timothy Keller, saudara, di dalam salah satu khotbahnya dia pernah berkata demikian. Jika aku hanya datang untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan orang Romawi, aku akan datang dengan menunggang kuda perang yang kuat. Tetapi aku datang untuk menyelamatkan seluruh dunia dari dosa dan kematian itu sendiri. Sejatinya aku datang dengan kekuatan yang tidak engkau ketahui sama sekali. Aku datang dalam kerendahan hati, aku datang dalam kelemahan, aku datang dalam pelayanan, aku datang dalam pengorbanan, aku datang untuk mati. Saudara, ini adalah sebuah paradoks di dalam kepemimpinan Yesus. Dia raja yang perkasa tetapi dia datang dengan kelemah lembutan. Dia adalah raja yang harusnya dilayani, tapi justru dia melayani. Dia raja yang dapat menuntut pengorbanan rakyatnya, tapi justru dia datang untuk mengorbankan dirinya. Ini adalah sebuah paradoks. Ada paradoks kedua yang muncul kalau saudara membaca. Ketika Yesus datang ke Yerusalem sampai di Bait Allah, apa yang dia lakukan?
Dia mengusir para pedagang yang berjualan di sana. Coba perhatikan bagian ini, ayat 45 dan 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia apa? Mengusir semua pedagang ke situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Waktu Yesus mengusir para pedagang di waktu itu, apa artinya? Dia juga sedang mengusir hewan-hewan jualan para pedagang itu. Saudara bayangkan, orang ke Yerusalem mau ngapain? Memberikan korban. Jika waktu itu orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk melakukan ritual korban tahunan, maka pertanyaannya sekarang adalah, apa arti kedatangan mereka ke Yerusalem kalau tanpa hewan untuk dikorbankan pada waktu itu? Korban apa yang harus mereka persembahkan? Nah, sebelum menjawab ini, saudara perhatikan ini. Apa yang Yesus justru lakukan setelah dia mengusir para pedagang itu? Dia justru mengajar tiap-tiap hari di bait Allah. Waktu dia mengajar, apa yang terjadi? Baca sama saya, sama ayat 48b. 1, 2, 3. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan alih-alih orang banyak pulang. Karena tidak ada lagi hewan yang bisa mereka korbankan. Justru mereka terpikat mendengarkan Yesus. Di sini sebetulnya seolah-olah Yesus sedang memberikan sebuah pesan yang penting. Bahwa kedatangannya ke Yerusalem dan di bait Allah bertujuan untuk mengganti semua sistem pemerintahan dan cara lama untuk ketemu dengan Tuhan. Bukan lagi dengan membawa hewan korban untuk dipersembahkan melalui imam setiap tahun ke bait suci. Yesus seolah-olah ingin berkata, akulah bait suci. Akulah imam agung sempurna yang membuat kamu diterima oleh Tuhan. Akulah korban yang sejati dan yang sempurna. Dan di sini saudara kita menjumpai sisi paradoks, sisi yang kontras, yang sangat jelas antara dosa dan keselamatan. Dosa sesungguhnya adalah hamba yang haus akan kuasa. Dosa adalah mengejar tahta yang bukan milik kita. Dosa berkata, aku berhak. Dosa adalah kita yang berusaha meninggikan diri. Dosa itu seolah berbisik, hiduplah dengan caramu sendiri. Tapi apa yang Yesus berikan? Keselamatan itu berbicara tentang raja yang justru datang memilih untuk melayani. Raja yang meninggalkan tahtanya demi kita. Raja yang berkata, aku rela. Raja yang merendahkan dirinya. Dan raja yang berseru, aku mati agar engkau hidup. Saudara, ini adalah paradoks kekristenan. Ini bukan cara biasa yang bisa kita terima dengan mudah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini hidup di dalam dunia yang berkata, untuk dapat sesuatu kamu harus melakukan sesuatu. Untuk dapat dihargai kamu harus punya prestasi. Untuk dapat kenyamanan kamu harus bekerja segala cara kamu lakukan dan mengorbankan segala sesuatu. Dan tahukah saudara, ini yang ditawarkan oleh raja-raja palsu di dalam dunia ini. Tapi Yesus hadir dalam dunia ini. Dia menawarkan kasih karunia. Alih-alih menuntut kita untuk hidup bagi dia. Dia justru terlebih dahulu memberi dirinya bagi kita. Supaya waktu kita hidup untuk dia, kita hidup dengan sukacita dan sukarela. Saudara, sebetulnya ini pemikiran yang cukup konfrontatif. Kenapa? Karena dunia kita ini tidak terbiasa dengan kasih karunia. Itulah sebabnya kita masuk kepada poin yang keempat. Kehadiran Kristus adalah raja yang konfrontatif. Coba perhatikan. Waktu Yesus datang, apa yang terjadi? Ketika Yesus dielu-elukan oleh orang banyak, perhatikan ayat 39. Ada orang-orang Farisi yang mendatangi Yesus dan berkata, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Apa jawab Yesus? Kalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ketika beberapa orang Farisi itu tidak suka dengan cara murid-murid yang mengeluh-elukan dia dan meminta supaya Yesus menegur mereka, Yesus bahkan berkata, kalau mereka ini diam, batu ini akan berteriak. Ditambah lagi saudara, konfrontasi yang berikutnya. Waktu Yesus masuk ke bait Allah mengusir seluruh pedagang yang berjualan itu. Bahkan dia mengajar tiap-tiap hari di bait Allah. Membuat seluruh rakyat terpikat dengannya. Ayat 47 mencatat. Kita baca sama-sama yang berwarna oranye di sana. 1, 2, 3. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk apa? Membinasakan dia
Apakah saudara lihat ada sebuah kepanikan dari orang-orang Farisi, imam kepala dan ahli Taurat? Pada akhirnya semua yang Yesus lakukan mendorong mereka untuk semakin memusuhi Yesus. Seolah-olah kedatangan Yesus ke Yerusalem memberikan sebuah pesan yang sangat kuat. Di mana Yesus seolah-olah ingin berkata, aku raja, bukan sekedar tamu. Terima aku sepenuhnya, atau jangan sama sekali. Dengan kata lain, Yesus seolah-olah berkata, jadikan aku pusat hidupmu, atau tolak aku sepenuhnya. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah Yesus ungkapkan dalam Matius 6 ayat 24, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melayani apa? Dua tuan. Itulah sebabnya setiap kali pemberitaan Injil yang sejati diberikan, akan ada dua respon. Seorang dengan sangat baik yang bernama Khan Kilgore, dia mengungkapkan hal ini. Pemberitaan Injil yang benar selalu mengubah hati, menghidupkan atau mengeraskan hati. Ini ibarat matahari. Matahari yang sama sanggup mengeraskan tanah liat, tapi juga dapat mencairkan sebongkah es yang keras. Injil pada dasarnya bisa menembus hati seseorang dengan tajam dan membuatnya meleleh. Tapi pada saat yang sama ada yang tersinggung dan kemudian semakin keras hati. Dan ini sangat konfrontatif. Tapi inilah kenyataannya. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk jadi tambahan dalam hidup kita. Dia tidak datang untuk menjadi sekedar pelengkap, penasehat, atau dekorasi rohani dalam hidup kita. Dia datang untuk menjadi raja di dalam hidup kita. Saya mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Dia mengatakan, aku bisa menjadi segalanya bagimu. Penolongmu, penyembuhmu, penasehatmu, sahabatmu, saudaramu, gembalamu. Tapi aku tidak bisa menjadi semua itu tanpa juga menjadi rajamu. Tempatkan aku di pelana hidupmu. Dan kamu akan sanggup menghadapi apapun. Tapi tidak ada posisi tengah. Mahkotailah aku atau tolak aku sepenuhnya. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih bagian dari Yesus yang kita suka. Lalu kita menolak otoritasnya atas hidup kita. Kita tidak bisa setengah hati dalam mengikut Yesus. Waktu nyaman, waktu senang, waktu suka kita bilang aku mau ikut Yesus. Tapi waktu ada masalah, sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, bahkan kehilangan karena kematian, kita meninggalkan dia. Mungkin saudara yang dengar hari ini berkata ini sangat konfrontatif. Tapi ada sebuah kabar baik Injil di sini. Yesus datang sebagai raja. Dia tidak datang dengan menaklukkan dengan pedang, tapi dengan salib. Apa yang terjadi di salib? Di salib sang raja yang memberi hidup justru harus mengalami kematian. Di salib sang raja yang mulia, yang harus dimahkotai dengan emas dan permata, justru mendapatkan mahkota duri. Di salib sang raja yang berkuasa atas alam semesta ini, dia justru terpaku menjadi tidak berdaya. Di salib, dia yang seharusnya dimuliakan, ditinggikan, justru direndahkan seperti penjahat. Di salib, sang raja yang harusnya mampu menjatuhkan hukuman, justru divonis bersalah. Di salib, sang raja yang mempunyai seluruh dunia ini, justru ditelanjangi di depan publik. Bahkan di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, hal ini sangat indah sekali. Dan menunjukkan apa arti yang sesungguhnya dari menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen artinya kita mengakui bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita tidak berkata saya bisa melakukannya untuk Tuhan. Tapi kita berkata saya hanya bisa hidup baginya karena apa yang sudah dia lakukan. Bukan karena usaha saya. Kita semata-mata bisa hidup karena dia terlebih dahulu kasih hidupnya untuk saya dan saudara. Saya ingin memberikan sebuah pesan pengembalaan
Bagi saudara sebagai CG leader, core team, para pelayan, bahkan engkau yang bekerja, apapun peran Anda saat ini, bagi saudara yang menyaksikan bahkan tayangan ini secara online, ingatlah ini. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, karena anugerahnya. Kalau kita bisa hidup benar di tengah godaan dunia ini, bukan karena kekuatan kita untuk berpegang kepada kebenaran, tapi karena Dia telah membenarkan kita terlebih dahulu. Sehingga hari ini kita bisa hidup seturut kebenarannya. Dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita akan selalu mengarahkan hati kita kepada satu pribadi yang seharusnya jadi pusat, jadi raja di dalam hidup kita. Namanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya Kristus yang adalah raja layak mendapatkan segalanya dari kita. Karena Dia telah memberikan segalanya dan mengasihi kita sepenuhnya. Apa yang jadi refleksi kita hari ini? Apakah selama ini saudara takut menyerahkan kendali hidup kepada Kristus? Karena saudara takut kehilangan sesuatu. Padahal justru disitulah saudara bisa menemukan pemulihan yang sejati. Atau apakah rasa takut itu sebetulnya justru menunjukkan bahwa ada raja lain di dalam hati kita yang kita lebih percayai daripada Kristus? Apakah selama ini saya dan saudara mencari Yesus sebagai raja yang hanya memenuhi harapan dan keinginan pribadi kita? Atau sebagai juru selamat yang datang untuk mengubah hidup saudara secara sempurna? Dan yang terakhir, apakah selama ini saya dan saudara menjalani hidup seolah-olah kitalah raja di dalam dunia ini? Atau kita mau tunduk pada kehendaknya, pada kehendak sang raja sejati yaitu Kristus? Biarlah ini menjadi perenungan setiap kita. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Apa yang menjadi implikasi dari perenungan kita hari ini? Yang pertama, orang berinjil menyadari bahwa hanya Kristus satu-satunya raja yang seharusnya memerintah atas segala aspek di dalam hidup mereka. Orang berinjil mengalami kuasa transformatif Kristus yang menyembuhkan setiap luka, trauma, kepedihan, bahkan penderitaan yang pernah mereka alami. Dan sanggup menyaksikan pemulihannya yang sempurna. Orang berinjil menjadi sarana yang memberitakan kasih karunia Kristus. Karena apa? Karena mereka telah mengalami kasih karunia-Nya terlebih dahulu. Yang terakhir, orang berinjil dimampukan untuk hidup baginya dengan sukacita, meskipun dalam penderitaan dan tantangan. Karena apa? Kasih karunia-Nya cukup dan kuasanya nyata di dalam kelemahan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita.